Hai guys, halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Gimana kabar kamu sih? Semoga tetap sehat ya teman-teman ya. Aku berdoa untuk kesehatan kamu, kesuksesan kamu dalam hal karir, financial things kamu, kemandirian kamu, juga tentu saja dalam hal asmara. Oke, temanya kali ini nggak ada tema. Gimana sih maksudnya? Ya, mysterious reading. Jadi aku tidak memasukkan tema apapun kali ini teman-teman. Jadi apapun nanti yang kartunya keluarnya seperti apa, energinya seperti apa, itu aku akan bacakan berdasarkan intuisiku. Kalau memang nanti dominannya tentang materi, ya aku akan bacakan seperti itu. Kalau misalnya nanti dominannya tentang asmara, ya aku akan bacakan apa adanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti pertama aku akan buka energi kamu, karakteristik kamu seperti apa, sifat-sifat kamu, semua yang ada di dalam diri kamu sendiri ya, secara pribadi teman-teman ya. Atau bahkan nanti kalau mungkin terbaca, apa sih yang sedang kamu fokuskan saat ini? Ya, seperti itu. Ini temanya tidak ada tema, mysterious reading. Ya. Jadi kamu nanti pilih di antara dua deck ini, deck 1, deck 2. Mana di antara dua deck ini yang memanggil kamu teman-teman? Secara intuisi, kamu secara mata kamu nih tertarik yang mana nih gitu ya? Ikuti intuisi kamu ya teman-teman ya. Oke, nggak capek-capeknya aku jelaskan, ini adalah bacaan untuk umum, ini hiburan teman-teman ya. Siapa tahu kamu mendapatkan energi positif dari video-videoku, dari channelku gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti nggak resonate, kalau memang nggak cocok ya sudah, berarti energi kamu belum bisa aku tarik. Jangan dibawa perasaan, jangan marah-marah, jangan kecewa kalau memang energi kamu nggak bisa aku tarik ya. Maklumin ya teman-teman, ini bacaan untuk umum, aku nggak tahu nanti energinya seberapa banyak yang bisa aku tarik dari kalian semua di luar sana ya. Deck 1, deck 2 ini mysterious reading, jadi tidak ada tema sama sekali ya teman-teman ya. Apapun nanti keluarnya, kartu-kartunya, energinya akan aku bacakan berdasarkan intuisiku, baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine ya teman-teman ya. Bebas, kamu energi kamu tuh lebih dominannya kemana, hanya kamu yang tahu ya. Oke, deck 1 kita mulai ya. Oke, yang memilih deck 1 ya, yang memilih deck 1, aku akan buka energi kamu dulu ya teman-teman ya. Karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, energi kamu saat ini seperti apa, atau mungkin bahkan nanti aku dikasih tahu apa yang sedang kalian fokuskan sih saat ini ya teman-teman yang memilih deck 1, pilihan 1. Aku akan buka kartunya, tebaran kartunya, energinya apapun itu berdasarkan intuisiku. Aku akan jelaskan apa adanya sesuai tebaran kartunya teman-teman. Positifkah, negatifkah, aku akan bicarakan apa adanya, nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin ya. Kamu harap bersikap bijak dan bijaksana dan dewasa ya dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Oke teman-teman, kita buka energi kamu ya, yang memilih pilihan 1, energi mereka saat ini, mereka, sifat-sifat mereka. Oke, energi mereka saat ini. Oke, di sini ada Page of Wands, Two of Swords, dan ada The High Priestess. Oke, energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, atau bahkan mungkin nanti kalau memang aku dikasih tahu apa sih yang sedang kamu fokuskan saat ini, deck 1, pilihan 1 ya. Dari Page of Wands kayaknya di sini kamu secara karakteristik, sifat-sifat kamu, aku lihat kamu sebenarnya orang yang sangat ceria, meskipun mungkin secara usia kamu sudah bisa dibilang dewasa, cukup matang, tapi kamu punya sifat seperti anak-anak. Humoris, kamu apa ya, orang tuh kalau di dekat kamu tuh senang aja bawaannya, karena kamu orang yang senang sekali bercanda. Kamu nggak suka yang sangat serius gitu loh ya teman-teman ya. Secara spiritual kamu cukup memahami tentang dunia spiritualitas. Di sini ada The High Priestess, bahkan supranatural juga. Di sini yang memilih deck 1, pilihan 1 ini secara intuisi kamu sangat tajam. Bahkan di sini aku dikasih tahu ada beberapa dari kamu yang memilih pilihan 1, kamu fokusnya lagi ke dunia spiritual ataupun supranatural ya teman-teman.
Mungkin ada yang sudah mulai tersadar ya jiwanya, kamu jadi mulai memahami tentang spirit guide, malaikat, hal-hal yang selama ini kamu tidak bisa ketahui gitu ya. Ada beberapa dari kamu nih, dan kamu seperti punya rasa penasaran di situ. Kamu semakin mendalami hal-hal yang selama ini kamu tidak pernah ketahui dalam hal dunia spiritualitas dan supranatural ya. Kamu mengerti tentang hal itulah teman-teman ya, yang memilih pilihan pertama. Dari The High Priestess di sini, jujur aku lihat kamu lagi tidak mau banyak bergaul ya. Kamu lagi memfokuskan diri dengan dirimu sendiri, dengan jiwamu. Kamu lagi banyak berkontemplasi atau berbicara dengan dirimu sendiri. Apa sih yang membuat kamu bahagia? Apa sih yang membuat kamu nyaman gitu ya? Kalau dari The High Priestess di sini aku lihat, kamu lebih memfokuskan diri. Ada Page of Wands dan ada The High Priestess. Kamu lebih memfokuskan diri dengan dunia spiritualitas ya teman-teman. Dan bahkan beberapa dari kamu supranatural. Kamu banyak mempelajari tentang hal-hal itu ya. Kamu lagi banyak berdiam diri. Kamu lagi banyak mungkin membaca buku, mencari-cari hal-hal yang sifatnya seperti tadi aku jelaskan ya, yang sifatnya spiritualitas dan supranatural. Kamu mencari tahu banyak tentang hal itu ya. Dari mana ya? Dari buku, dari Google, dari apapun itu ya teman-teman. Atau mungkin kamu bertanya dengan orang lain yang mungkin lebih dahulu nyemplung di bidang itu gitu kali ya teman-teman ya. Dari Page of Wands ini ya, kamu beberapa dari kamu ini memang secara usia kamu cukup dibilang matang ya teman-teman, tapi kamu punya sisi kekanak-kanakan, kamu punya sisi manja, kamu punya sisi humoris, kamu punya sisi yang sulit diatur sebenarnya. Ada beberapa momen kamu sulit diatur lah, sulit dibilangin, keras kepala ya. Dari Page of Wands di sini aku lihat kayaknya yang memilih deck pertama ini secara energi aku lihat kamu lagi menunggu kabar dari seseorang ya. Ya, kamu lagi menunggu kabar dari seseorang. Kalau dari energi aku lihat orang ini usianya di bawah kamu, atau memang dia punya sifat seperti kamu, kekanak-kanakan, humoris, ya punya sifat anak-anak lah. Seperti apa sih sifat anak-anak itu teman-teman ya? Mungkin kamu lagi menunggu kabar dari ponakan kamu, adik kamu, siapapun itu ya. Ada beberapa yang memilih deck pertama, kamu sedang menunggu kabar dari seseorang ya teman-teman ya. Mungkin jarang ketemu karena kesibukan, jarang ketemu karena faktor lokasi ya, domisili kamu dan dia terpisah jarak gitu ya, karena di sini ada Two of Swords ya. Kamu sedang menunggu kabar dari orang ini, juga mensinkronkan dengan intuisi kamu gitu ya. Kamu lagi ada penasaran nih, ada rasa penasaran kenapa orang ini nggak menghubungi kamu, kenapa nggak ada kabar cukup lama, seperti itu ya. Kamu mensinkronkan, menyeimbangkan antara intuisi dengan logika kamu ya. Seperti apa sih logika? Misalnya teman-teman ya, kamu terpisah jarak dan waktu sama orang ini karena kesibukan, karena masalah pekerjaan, kesibukan kamu dan dia, terutama dia ya. Jadi kenapa dia tidak menghubungi kamu? Ya mungkin karena kesibukan kalian berdua, terutama dia yang sedang kamu nantikan kabarnya ini ya teman-teman. Siapapun itu, karena aku tidak spesifik di sini melihat pasangan ya teman-teman. Di sini ada energi seseorang yang usianya lebih muda dari kamu, atau kalaupun memang secara usia tidak lebih muda dari kamu, tapi dia punya sifat seperti kamu, ada sifat childishnya gitu ya teman-teman ya. Atau memang bisa saja secara usia itu ada perbedaannya sama kamu cukup jauh ya. Dari Page of Wands di sini aku lihat ya, kamu lagi ada rasa penasaran di sini, berusaha untuk menyeimbangkan antara logika dan intuisi kamu. Logika ya kan, kamu berusaha untuk melihat kenapa kamu terpisah jarak sama orang ini, kenapa kamu jarang menghubungi dia, dia jarang menghubungi kamu, jarang ada pertemuan. Itu secara logika ya. Secara intuisi kamu karena di sini yang memilih pilihan satu, kamu secara intuisi sangat tajam ya dari ketiga kartu ini. Apalagi aku lihat dari The High Priestess ya, kamu secara intuisi juga berusaha untuk berbicara dengan hati kecil kamu. Ada apa dia di sana gitu ya, kenapa tidak menghubungi?
Sesibuk-sibuknya kenapa tidak menghubungi? Seperti itulah ya, kamu lagi berusaha menyeimbangkan antara intuisi dengan logika kamu tentang seseorang yang selama ini kamu lagi tunggu nih kabarnya. Ya, teman-teman ya. Di sini dari The High Priestess, ya kamu lagi mendalami hal-hal yang sifatnya spiritual dan bahkan supranatural. Kamu berusaha untuk mencari keterangan-keterangan itu dari seseorang, dari beberapa orang, dari internet, dari buku, seperti itu ya. Kamu lagi pingin sendiri, lagi nggak mau diganggu, lagi ya kamu melakukan aktivitas kamu sewajarnya saja, kamu melakukan pekerjaan kamu, kewajiban kamu sewajarnya saja. Setelah itu ya sudah, kamu sendiri lagi. Setelah itu ya sudah, kamu udah lagi nggak mau diganggu lah istilahnya ya. Kamu lagi membatasi pergaulan kamu dengan orang-orang di luar sana, bahkan di dunia pertemanan kamu ya teman-teman ya. Ini secara energi. Kalau aku nggak salah di sini aku dikasih tahu fokus kamu saat ini ya dirimu sendiri. Kamu memfokuskan dengan dirimu sendiri, dengan jiwamu sendiri, dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas dan supranatural. Karena beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu ya, kamu baru tersadar akan hal itu. Kamu baru menyadari akan kelebihan-kelebihan kamu itu. Ya, teman-teman ya. Oke, deck 1, pilihan 1. Sekarang kita lihat ya, apa sih yang perlu kamu ketahui, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu selanjutnya ya. Oke, pilihan 1, apa yang perlu kamu ketahui ya. Ada The Chariot, ada Six of Wands. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu? Oke, ada The Tower. Oke, ada Ace of Cups. Yang memilih pilihan 1, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu? King of Wands. Apa yang perlu kamu ketahui, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu selanjutnya? Ada di Empress, ada Three of Wands, satu kartu lagi ini Space, dan ada Lovers. Oke. Yang memilih pilihan 1. Apa sih yang perlu kamu ketahui, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu selanjutnya, di dalam keseharian kamu ya, apapun yang perlu kamu ketahui. Oke, dari The Chariot. Oke teman-teman, bagi kamu yang selama ini sedang menunggu kabar dari seseorang, aku tadi tidak menyebutkan secara spesifik apakah ini ada urusannya dengan percintaan, romansa, karena apa, energinya ini umum ya teman-teman ya, general ya, energi banyak orang. Oke teman-teman, bagi kamu yang selama ini menunggu kabar dari seseorang ya, mungkin dia adik kamu, mungkin dia sepupu kamu, teman kamu, bahkan mungkin pasangan kamu ya, orang-orang yang kamu cintai lah intinya ya teman-teman. Yang akan terjadi selanjutnya yang perlu kamu tahu dari The Chariot, orang ini bukan hanya akan mengabari kamu ya, orang ini orang yang selama ini kamu harapkan, siapapun itu ya teman-teman ya, hanya kamu yang tahu, karena aku tidak diberi tahu secara spesifik dari Page of Wands ya, tidak diberitahu secara spesifik apakah ini lover, apakah ini pasangan kamu, ataukah ini teman kamu, adik kamu, siapapun itu. Ini kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan dan situasi kamu ya teman-teman ya. Oke, ada The Chariot. Dia bukan hanya memberi kamu kabar ya, tapi sepertinya dia akan langsung datang ke kamu ya teman-teman. Sepertinya dia akan langsung datang ke kamu. Mungkin dia juga sangat merindukan kamu. Mungkin dia juga ya, aku lihat di sini dari The Chariot dan Six of Wands ya teman-teman, memang ada jarak yang memisahkan kalian berdua ya, siapapun itu ya, kamu tinggal sesuaikan ya dengan keadaan dan situasi kamu teman-teman ya. Tapi ketika dia datang, mungkin kamu akan sedikit terkejut, karena orang ini sepertinya ingin memberi kejutan sama kamu ya. Terkesan seperti ini loh teman-teman, terkesan dia selama ini tidak menghubungi kamu, dia sulit untuk dihubungi. Ketika kamu menghubungi dia ada aja alasannya gitu ya. Ini terkesan dia sedang menyusun rencana ya untuk memberi kamu kejutan ya teman-teman ya. Ada di Tower, ketika dia datang, ketika dia memberi kabar bahkan gitu ya, kamu akan merasa terkejut dengan kejutan yang dia bawa. Mungkin kamu akan terkejut dengan perkataannya dia,
Mungkin kamu apa yang akan dia ucapkan, maksudnya ya teman-teman, apa yang mau dia sampaikan sama kamu, mungkin kamu akan terkejut dengan keadaan itu. Mungkin juga kamu terkejut tiba-tiba dia datang gitu ya, seperti itu. Kamu tinggal sesuaikan saja ya teman-teman. Ya memang ada faktor pekerjaan di sini dari Six of Wands ya. Orang yang kamu nantikan kabarnya ini, bahkan kedatangannya dia teman-teman, dia punya karir yang cukup baik ya. Kalau aku lihat di sini, dia punya karir yang cukup baik, meskipun tidak ada jarak yang memisahkan kalian atau bahkan waktu gitu ya. Tapi sepertinya aku lihat memang benar-benar kesibukan yang memisahkan kalian berdua, seperti itu, terutama dari pihak dia ya, bagi kamu yang menantikan kabar dari seseorang ya teman-teman. Karena di sini ada The Chariot dan Six of Wands. Ini kartu-kartu untuk mereka yang punya karir baik, sangat mandiri, senang sekali hal-hal yang sifatnya mewah-mewah gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Dia akan datang ke kamu, tapi sepertinya dia akan memberi kejutan sama kamu sih, aku lihat. Dan mungkin dari Ace of Cups di sini ada beberapa dari kamu, kedatangan dia ini untuk mengungkapkan cintanya sama kamu. Mungkin selama ini kamu hanya teman dekat, mungkin selama ini tidak ada terucap kata-kata cinta dari kamu atau dia, terutama dia nih ya, baik divine feminine maupun divine masculine. Tapi sepertinya dari Ace of Cups di sini ada kata-kata cinta, ada pengakuan yang akan dia lakukan ke kamu. Dan mungkin dengan pernyataan dia itu kamu akan sedikit terkejut ya teman-teman. Dan itu mungkin akan banyak merubah hubungan kamu dengan dia. Ya, banyak merubah hubungan kamu dengan dia. Selanjutnya seperti apa gitu, akan banyak yang berubah di antara hubungan kalian berdua ketika dia mengungkapkan hal ini sama kamu ya teman-teman ya. Ada Ace of Cups, ada King of Wands. Aku jujur lihat di sini ada love dan lust, ada gairah dan cinta yang akan dia sampaikan ke kamu. Ya, di situ ada cinta, di situ juga ada gairah ya teman-teman ya. Ya mungkin kamu juga merasakan hal itu sama dia gitu ya. Karena apa? Orang ini pun penasaran sama kamu. Kalau aku lihat tadi energi kamu punya rasa penasaran sama orang ini ya. Dia pun sebaliknya seperti itu teman-teman ya, King of Wands. Orang ini sepertinya memang jujur banyak disukai oleh orang lain, terutama lawan jenis. Orang lain ini bisa siapa saja, bisa saja itu teman. Dalam segi pertemanan deh, itu banyak sekali yang senang bergaul sama orang ini. Orang yang kamu nantikan kabarnya ini, orang yang kamu sayangi ini, siapapun itu ya teman-teman ya. Dia periang, dia memang punya sifat yang mirroring sama kamu, sama kayak kamu ya teman-teman ya. Ada sisi childishnya dia, ada sisi kekanak-kanakannya dia, ada sisi manjanya dia, ada sisi percaya dirinya dia, ada sisi optimis dari dia ya teman-teman. Ada kalanya juga dia punya sifat yang sedikit player ya teman-teman. Karena apa? Orang ini memang jujur aku lihat banyak yang tertarik sama dia dari lawan jenis, baik divine feminine maupun maskulin ya teman-teman ya. Dari King of Wands, mungkin dia pernah menjadi seorang yang player gitu ya, tapi begitu ketemu sama kamu dia merasa ada rumah di situ. Dia merasa bahwa kamu adalah pilihan terakhirnya dia ya teman-teman ya. Karena aku lihat di sini ada di Empress, ada keinginan dia untuk menjadikan kamu sebagai partner hidupnya dia ya. Ada di Empress, ada di Lovers ya. Mungkin jujur beberapa dari kamu nih orang yang kamu nantikan ya, terutama dalam hal cinta nih teman-teman. Dia pernah menjadi seseorang yang player ya, aku ulangi ya teman-teman, pernah menjadi seseorang yang player. Tapi begitu ketemu sama kamu, dia melihat ketulusan kamu ya, dan dia juga merasakan cinta di dalam hatinya untuk kamu. Nah, itu akan merubah banyak hal di dalam hidupnya dia. Dia yang tadinya player jadi merasa menemukan cinta sejati, seperti itu yang dia dapatkan dari kamu tentunya. Seperti itu ya. Karena di sini ada di Empress, orang ini memang secara finansial sangat baik ya. Seolah-olah nih teman-teman, seolah-olah rezeki itu senang sekali berdekatan dengan orang ini gitu ya. Orangnya sangat sabar sebenarnya, cuman ada sisi rasa percaya dirinya dia yang agak berlebihan, ada ego juga di situ ya. Namanya manusia punya plus dan minus ya teman-teman ya. Mungkin orang yang kamu nantikan ini, orang yang kamu cintai ini punya sifat keibuan, kebapaan, orang yang sabar gitu ya, intuitif juga ya, sama kayak kamu, intuisinya cukup tajam ya dari di Empress.
secara keuangan, financial things, kemandirian tidak usah diragukan lagi. Dia punya karir yang sangat baik teman-teman dari di Chariot dan Six of Wands ya. Dia sangat mandiri. Dia tidak mau membebani siapapun. Ya, tidak mau membebani siapapun dalam hal materi, terutama untuk pasangannya dia. Dia ingin membahagiakan pasangannya ya teman-teman. Dari King of Wands, dia punya rasa, sebenarnya dia punya keegoisan yang cukup tinggi, punya keposesifan, dia punya ketertarikan terhadap hal-hal yang sifatnya seksual ya, cukup tinggi ya ketertarikannya dia gitu teman-teman ya. Tapi itu semua juga dilandasi dengan rasa cinta yang tulus sama kamu ya. Itu yang akan dia ungkapkan ketika dia datang. Mungkin kamu akan kaget sih ya, ada the Tower. Mungkin kamu akan kaget dengan pernyataannya dia ya, pernyataan cintanya dia, pernyataannya dia untuk menjadikan kamu partner hidupnya dia gitu ya. Dia seperti menemukan rumah gitu bersama kamu yang tidak pernah dia rasakan sama orang lain gitu mungkin ya teman-teman ya. Dari Three of Wands, dari Three of Wands ya, seperti aku jelaskan tadi ya, bagi kamu terutama yang menantikan kabar dari seseorang ya, yang kamu sayangi, yang kamu cintai, dia pun selalu memperhatikan kamu dari jauh teman-teman ya. Di sini ada jarak ya yang memisahkan kamu ya. Dia pun selalu kepo tentang kamu. Mungkin dia lihat sosial media kamu, mungkin dia lihat status-status kamu di WhatsApp, sosial media, apapun sosial medianya. Mungkin dia tanya-tanya kepada keluarganya gitu, keluarga kamu juga mungkin. Dia sering telepon, dia sering ya, banyak hal yang bisa dia lakukan untuk mencari tahu tentang dirimu ya. Banyak hal yang dia lakukan untuk mencari tahu tentang dirimu dari Three of Wands ya teman-teman ya. Bahkan kayaknya dia merencanakan banyak hal untuk hubungan kalian berdua. Kalau ini kaitannya dengan cinta, romansa ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Kalau misalnya ini seseorang yang kamu nantikan kabarnya ini adalah adik kamu, teman kamu yang mungkin usianya di bawah kamu lah ya, siapapun itu ya teman-teman ya, dia akan menghubungi kamu kok. Dia lagi sibuk aja gitu teman-teman ya. Dia akan menghubungi kamu, mungkin kamu akan mengatur rencana sama dia untuk bertemu ya, melepas rindu, menyisihkan waktu untuk bertemu gitu ya, seperti itu. Tapi jujur aku lihat di sini yang perlu kamu tahu adalah, dan yang akan terjadi selanjutnya gitu ya di dalam kehidupan kamu, lebih ke romansa sih. Hanya sedikit yang bicara tentang pertemanan atau hubungan keluarga di sini ya. Karena di sini aku lihat ada beberapa dari kamu yang menantikan kabar dari adikmu ya, adikmu yang mungkin sekolah di luar negeri, sekolah di luar kota, seperti itu ya teman-teman ya. Intinya kamu tidak tinggal serumah sama adikmu ini ya. Kamu menantikan kabar dari dia ya. Sebagai kakak mungkin kamu khawatir kalau dia nggak ada kabar, seperti itu teman-teman. Namanya terpisah jarak ya sama adikmu gitu, orang yang kamu cintai, keluargamu, seperti itu. Tapi lebih banyak kita bicara tentang romansa ya teman-teman. Bagi kamu yang memang memfokuskan diri dengan dirimu sendiri, kamu banyak berkontemplasi, kamu banyak berbicara dengan dirimu, jiwamu ya. Kamu mencari kenyamanan dengan dirimu sendiri ya. Kamu berusaha untuk mencintai dirimu sendiri. Selanjutnya yang akan datang di dalam kehidupan kamu ya, kamu akan semakin mencintai dirimu sendiri. Kamu akan semakin jujur aku lihat kamu akan semakin mencintai dirimu sendiri dan merasa tidak membutuhkan pasangan ya teman-teman. Jujur ya, kamu akan semakin mencintai dirimu sendiri. Kamu akan semakin mengetahui tentang hal-hal yang selama ini kamu cari tahu, yang sifatnya spiritualitas dan supranatural, seperti tadi aku jelaskan ya teman-teman. Dari energi kamu, kamu akan semakin banyak tahu tentang hal-hal itu ya teman-teman ya. Dan semakin banyak kamu tahu tentang hal-hal itu, kamu semakin mencintai dirimu sendiri ya teman-teman. Kamu semakin percaya dengan dirimu, kamu semakin percaya bahwa kamu bisa bahagia dengan dirimu sendiri tanpa pasangan ya. Dari Ace of Cups di sini yang selanjutnya datang di dalam kehidupan kamu ya teman-teman. Ada yang bicara tentang cinta, terutama bagi kamu yang menantikan kabar dari seseorang yang kamu cintai selama ini, siapapun itu ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lihat pesan untuk kamu ya yang memilih pilihan 1, speak words of love, be strong in the Lord and His mighty power. Oke teman-teman, apapun kondisi kamu, apapun situasi kamu saat ini ya teman-teman, meskipun kamu saat ini sedang fokus dengan dunia spiritualitas dan bahkan supranatural, kamu jangan jauh-jauh dari doamu ya. Jangan jauh-jauh dari doa kepada alam semesta dan pencipta ya teman-teman. Tetap percaya kepada penciptamu ya teman-teman ya. Live trail. Oke.
Leave a trail of love as you walk the earth. Oke, teman-teman, apapun yang diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Pencipta menciptakan dan memberikan semua hal di semesta ini ya untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai media pendukung kita untuk memperoleh kebahagiaan kita ya teman-teman ya, untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Tentunya dalam hal yang positif, pergunakan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ciptakan di alam semesta ini untuk kita itu untuk hal-hal yang positif tentunya ya teman-teman ya. Seperti itu sarannya. Apapun yang sedang kamu alami saat ini, meskipun itu kesulitan, meskipun hal-hal yang negatif, tetap bicara dengan kata-kata cinta, afirmasi dengan kata-kata cinta ya teman-teman ya. Jangan membenci, jangan menjadi lemah. Percaya bahwa ada kekuatan pencipta di belakang kita. Oke teman-teman yang memilih pilihan 1, ini mysterious reading ya, mystery reading gitu. Jadi ya pilihan 1, deck 1 sepertinya itu yang kamu fokuskan. Kabar dari seseorang, ada cinta dan cinta dengan orang lain dan cinta dengan diri sendiri ya, itu yang kamu fokuskan. Dan ini yang akan terjadi di dalam kehidupanmu selanjutnya. Pesannya adalah ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, jangan membenci, jangan menjadi lemah, pergunakan semua yang pencipta berikan di alam semesta ini sebaik-baiknya untuk hal-hal yang sifatnya positif untuk hidupmu tentunya ya teman-teman. Pilihan 1 di sini aku lihat ada energi Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius ya teman-teman ya. Oke, itu energi zodiak kamu. Mungkin juga energi zodiak dari orang-orang yang berdealing dengan kamu. Semoga cocok, semoga resonates teman-teman. Kalau memang nggak cocok, jangan dibawa perasaan ya. Mungkin energi kamu belum bisa aku tarik. Sampai jumpa. Hai yang memilih deck kedua, kita lihat energi kamu ya. Baik di divine feminine maupun divine masculine kah kamu ya, kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu, dengan diri kamu. Energi kamu dominannya kemana sih? Hanya kamu yang tahu ya teman-teman ya. Ini mystery reading, tidak ada tema di sini. Jadi apapun nanti tebaran kartunya, hasil kartunya gitu ya, energinya akan aku bacakan apa adanya. Bisa saja ini nanti keluarnya tentang percintaan kamu, spiritualitas kamu, hal-hal yang sifatnya spiritual maksudnya ya teman-teman, atau bahkan karir, pekerjaan kamu, apapun itu akan aku jelaskan berdasarkan intuisiku secara acak atau random. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu teman-teman ya, dengan situasi kamu ya. Oke, kita buka energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, atau bahkan kalau aku dikasih tahu ya fokus kamu saat ini seperti apa yang memilih deck kedua. Oke, energi mereka yang memilih deck kedua. Oke, energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu deck kedua ya. Atau apapun yang kamu fokuskan saat ini kalau aku dikasih tahu ya. Oke, di sini ada King of Swords. Oke, Seven of Swords dan ada Two of Pentacles. Oke. Aku akan bacakan secara random ya, teman-teman. Dari King of Swords dan ada Seven of Swords di sini ada kayaknya ada sesuatu yang kamu sembunyikan selama ini ya. Kamu sembunyikan, kamu pertimbangkan dari Two of Pentacles ya. Jadi kamu dalam keadaan atau dalam energi atau dalam situasi, atau kamu memfokuskan dengan sesuatu yang selama ini ada di dalam pikiran kamu ya. Kamu diam-diam menyembunyikan perasaan kamu, diam-diam menyembunyikan keinginan kamu, kebimbangan kamu dari Two of Pentacles ya. Ada sesuatu yang selama ini kamu bimbang. Apakah itu pekerjaan, apakah itu kaitannya dengan percintaan, seperti itu teman-teman. Dan kamu ingin memutuskan sesuatu, King of Swords ya. Kamu seperti dalam keadaan yang ingin memutuskan sesuatu dengan segera. Karena apa? Hal ini ya, ada Seven of Swords ya. Hal ini sepertinya sudah kamu pertimbangkan, sudah kamu sembunyikan, sudah kamu sudah kamu rencanakan jauh-jauh hari. Karena di sini ada Two of Pentacles ya teman-teman. Kamu dalam energi yang sedang mempertimbangkan sesuatu lebih jauh lagi dan ingin memutuskan itu dengan segera ya teman-teman ya. Kalau aku lihat di sini kayaknya kamu sedang mempertimbangkan dua hal yang kaitannya dengan keuangan kamu
pekerjaan kamu, karir kamu, apapun jenis pekerjaan dan karir kamu ya teman-teman ya, baik kamu seorang wira swasta maupun kamu seorang pekerja ya. Mungkin kamu dapat tawaran bisnis, mungkin kamu dapat tawaran pekerjaan, dua hal sekaligus ya. Dan dua-duanya ini menurut kamu berpotensi baik untuk kemandirian kamu secara finansial, berpotensi baik terhadap karir kamu ya, dan itu datangnya berbarengan, datangnya bersamaan gitu ya teman-teman. Nah itu yang membuat kamu bingung selama ini, tapi kamu memikirkan itu sendiri, kamu nggak mau bagi-bagi kepada orang lain, meskipun itu sama pasangan kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, sahabat kamu, siapapun itu ya. Kamu memikirkan itu sendiri, kamu mempertimbangkan hal itu sendiri. Karena apa? Dari King of Swords di sini aku lihat sifat kamu sebenarnya orangnya tegas ya. Kamu sangat percaya diri, kamu sangat cerdas ya, pintar gitu ya. Kamu punya pendidikan yang cukup baik gitu. Kamu punya rasa percaya diri yang sangat baik. Kamu orang yang sangat optimis sebenarnya. Jadi secara jujur aku lihat kamu kurang mempercayai pendapat orang lain. Jadi ya meskipun kamu punya orang tua, kamu punya pasangan, kamu punya sahabat, tapi kamu tidak sharing kebingungan kamu ini, kebimbangan kamu ini ya teman-teman ya. Kamu memikirkan itu semua sendiri. Kamu dalam energi yang pengen memutuskan itu secepatnya ya, dari King of Swords di sini ya teman-teman. Bahkan mungkin di sini ada yang bimbang dengan antara karir kamu, financial things kamu dengan dunia percintaan kamu, atau bahkan keluarga. Mungkin kamu sudah punya pasangan, tapi kamu punya punya tawaran pekerjaan yang cukup jauh, yang harus memisahkan kamu dengan pasangan kamu cukup jauh gitu ya. Jadi kamu mempertimbangkan hal itu, mempertimbangkan perasaan kamu, mempertimbangkan perasaan pasangan kamu, apapun yang bisa dipertimbangkan deh gitu ya. Kamu dalam energi yang ingin mempertimbangkan itu secara matang-matang. Apapun yang kamu pertimbangkan, kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu ya. Ilustrasinya tadi udah aku sebutkan ya teman-teman ya. Mungkin dalam hal cinta, mungkin dalam hal karir, mungkin juga kamu memikirkan perasaan orang tua kamu kalau kamu belum punya pasangan, seperti itu ya. Ya, kamu dalam energi yang ingin memutuskan sesuatu yang selama ini kamu pertimbangkan sendiri di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu ya teman-teman ya. Dari Seven of Swords ya, kamu menyembunyikan hal ini, merencanakan hal ini tanpa diketahui oleh orang lain. Kamu memikirkan ini semua tuh sendiri, karena kamu tipikal orang yang tidak mudah percaya sama pendapat orang lain ya teman-teman ya. Kamu orang yang tegas, kamu orang yang banyak pertimbangan juga sebenarnya gitu ya, baik buruknya untuk kebahagiaan kamu, untuk kebahagiaan pasanganmu, kebahagiaan anak-anakmu, orang tuamu, siapapun itu yang kamu pertimbangkan ya teman-teman ya. Untung ruginya juga kamu pertimbangkan gitu ya teman-teman. Oke, pilihan kedua, deck kedua, kita lihat ya apa sih yang selanjutnya terjadi di dalam kehidupan kamu, keseharian kamu, apa yang perlu kamu tahu ya. Pilihan kedua. Oke, ada Page of Wands. Oke, di sini ada Eight of Cups, King of Cups, Seven of Wands, The World. Oke, apa yang perlu kamu ketahui, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu selanjutnya? Pilihan kedua, deck kedua. Five of Wands. Deck kedua, apa yang selanjutnya terjadi di dalam kehidupan kamu, keseharian kamu? Apa yang perlu kamu ketahui? Oke, deck kedua di sini ada di Emperor dan ada di Empress. Ya, deck kedua yang memilih pilihan kedua kayaknya kamu ada yang sudah berumah tangga ya. Seperti tadi aku jelaskan, kamu ada tawaran pekerjaan, tapi kamu sepertinya mempertimbangkan perasaan anak-anak kamu, pasangan kamu, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu. Oke, apa yang akan selanjutnya terjadi di dalam keseharian kamu, di dalam kehidupan kamu? Apa yang perlu kamu tahu? Ada Page of Wands. Oke, gini. Selanjutnya datang adalah seseorang yang selama ini membuat kamu berpikir tentang hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan ya. Mungkin itu teman kamu menawari pekerjaan gitu ya. Siapapun itu ya teman-teman ya. Sepertinya kalau secara intuisi sih dari Eight of Cups di sini aku lihat ya teman-teman ya. Kamu akan memilih untuk memilih pekerjaan ini ya, yang meskipun itu mengharuskan kamu untuk
meninggalkan keluarga kamu, orang-orang yang kamu kasihi di sini gitu ya. Tapi secara intuisi menegaskan bahwa kamu harus memilih jalan ini. Ya, mungkin secara karir mungkin lebih baik. Mungkin kamu juga akan menegaskan kepada orang-orang yang akan kamu tinggal ini ya, bahwa apapun yang kamu pilih ini adalah untuk kebaikan kalian berdua, kebaikan bersama lah intinya. Meskipun itu kita bicara tentang orang tua, adik kakak kamu, pasangan kamu, siapapun itu yang kamu tinggalkan ya teman-teman, kamu tinggalkan untuk hal-hal yang sifatnya positif, hal-hal yang sifatnya baik gitu ya, untuk kebaikan bersama, untuk kesuksesan bersama, untuk kebahagiaan bersama. Kamu akan menegaskan tentang hal itu sama orang yang akan kamu tinggalkan ini. Kamu pasti akan bilang, toh kamu hanya bekerja, tidak punya keinginan apa-apa gitu ya. Ya demi masa depan mungkin kamu akan meyakinkan tentang hal itu sama pasangan kamu, orang tua kamu, siapapun itu ya teman-teman ya. Dari Page of Wands, karena orang yang memberi kamu pekerjaan ini, siapapun itu ya teman-teman ya, itu seperti ada sedikit membutuhkan kepastian kamu ya, membutuhkan kepastian kamu, karena kalau memang kamu tidak bisa segera mengambil keputusan, kamu akan kehilangan momen ini, kamu akan kehilangan peluang ini. Mungkin dia akan berkata seperti itu sama kamu. Kamu akan dapat kabar dari seseorang ya teman-teman, kamu akan dapat kabar dari seseorang mungkin yang memberikan kamu pekerjaan ini ya. Tapi jujur aku lihat dari Eight of Cups, selanjutnya yang akan kamu pilih adalah yaitu pekerjaan yang menurut kamu terbaik untuk masa depan kamu dan keluarga kamu ya teman-teman ya. Dari King of Cups dan ada Seven of Wands, teman-teman, terutama bagi kamu yang memiliki pasangan ya, dari King of Cups dan Seven of Wands, karena beberapa dari kamu di sini aku lihat sudah punya pasangan, baik itu pasangan menikah maupun belum ya. Mungkin akan sedikit ada pertentangan dari pasangan kamu, akan sedikit ada pertentangan dari pasangan kamu ya teman-teman ya. Dari Seven of Wands dan ada Five of Wands, ada konflik di antara kalian berdua ya, namanya long distance relationship ya teman-teman ya, hubungan jarak jauh. Apalagi kalau kita bicara tentang hubungan percintaan, rumah tangga gitu ya teman-teman ya. Jujur kan memang yang dekat aja sulit untuk dijalani, apalagi kalau kita bicara hubungan jarak jauh ya. Mungkin dia akan banyak berkeluh kesah sama kamu, akan banyak memberikan perbandingan, akan banyak banyak konflik lah di antara kamu berdua ya. Ada Seven of Wands dan ada Five of Wands. Mungkin akan banyak kesedihan yang dia tampilkan di depan kamu ya, kesedihan, kekhawatiran, takut kehilangan ya, hal-hal yang negatif lah gitu ya. Itu yang membuat konflik di antara kalian berdua. Dari King of Cups, sepertinya ya dia seperti mengutarakan isi hatinya lah teman-teman ya, rasa cintanya, rasa takut kehilangan, nggak mau menahan rindu, apalah gitu ya, hal-hal yang sifatnya romansa dan percintaan. Banyak sekali alasan-alasan yang akan diberikan oleh pasangan kamu ya, ketika kamu memutuskan untuk memilih pekerjaan ini yang harus menjauhkan kamu dengan pasangan kamu. Kalau kita bicara tentang romansa, kalau kita bicara tentang hubungan keluarga, orang tua ya, orang tua pasti akan lebih mudah untuk untuk kita beri pengertian, apalagi kalau ini ada kaitannya tentang masa depan ya, masa depan kamu jauh lebih baik gitu. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan percintaan, memang agak sulit kalau kita LDRan. Nah, itu yang akan diungkapkan oleh pasangan kamu dari King of Cups ya, karena pasangan kamu aku lihat di sini kalau kita bicara tentang percintaan ya teman-teman, apapun hubungan kamu dengan dia, pasangan kamu kalau aku lihat kayaknya ini orangnya memang sensitif banget, gampang terluka, orangnya mudah menangis gitu ya, tapi romantis. Dia punya cinta yang begitu dalam sama kamu dari King of Cups ya, baik divine feminine maupun maskulin ya teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan. Kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan dan situasi kamu ya. Jujur aku lihat akan banyak konflik selanjutnya yang akan terjadi di dalam keseharian kamu, yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, yang perlu kamu tahu. Jujur aku lihat akan ada konflik dari pilihan yang kamu pilih dari sesuatu yang kamu pilih. Sesuatu yang kamu pilih ini adalah sesuatu yang kamu pertimbangkan cukup lama ya teman-teman ya. Akan ada konflik di antara kamu dengan pasangan kamu, kamu dengan keluarga kamu, bahkan dengan orang tua
ya teman-teman ya. Tapi lebih sulit di sini aku lihat dengan pasangan. Dari King of Cups kan di sini pasangan ya teman-teman ya. Ya, akan ada konflik, pertentangan, rasa tidak percaya, nangis-nangis seperti itu ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya ya ada The World. Ya, ini ada hubungannya dengan jarak yang akan memisahkan kalian. Pertentangan ini ada hubungannya dengan jarak yang akan memisahkan kalian. Ada hubungannya dengan keputusan yang kamu ambil. Menurut kamu keputusan ini adalah demi kebaikan kalian bersama, demi masa depan kamu, demi masa depan pasanganmu, demi masa depan kamu, demi masa depan hubungan kalian berdua, gitu ya. Ya untuk orang tua kamu juga mungkin kamu akan meyakinkan hal-hal itulah sama orang-orang yang sedikit ragu dengan pilihan kamu, ya teman-teman. Ya karena memang di sini akan ada yang memilih deck kedua, akan ada hubungan jarak jauh yang akan kamu lakukan kepada pasangan kamu, baik menikah maupun belum, sama keluarga kamu, orang tua, adik, kakak, teman, seperti itu ya teman-teman ya. Ada di Emperor dan ada di Empress. Oke, dari di Emperor di sini kayaknya jujur aku lihat dari pihak pasangan kamu ya teman-teman ya. Ini punya sifat yang sangat egois gitu ya. Jadi apa yang menjadi kemauannya dia ini harus dituruti gitu ya. Mungkin ini salah satu yang menyebabkan kalian nanti akan sedikit berkonflik ya teman-teman. Dari Seven of Wands dan ada Five of Wands tadi aku jelasin ya. Dari The Emperor ya akan ada pemaksaan kehendak dari pasangan kamu ya, karena memang sifatnya ini agak egois ya teman-teman ya. Biasanya divine masculine yang seperti ini sedikit memaksakan kehendak gitu ya. Ada posesifnya di sini juga dari The Emperor ya teman-teman. Ada keposesifan yang dia tunjukkan dari sikap-sikapnya dia, dari perkataannya dia kepada kamu, terutama ketika kamu memutuskan untuk memilih sesuatu yang mungkin dia tidak setujui ya teman-teman. Mungkin itu yang akan menjadi konflik di antara kalian berdua nanti ya teman-teman ya. Dari The Empress ya jelas di sini ada yang sudah menikah ya teman-teman. Setidaknya hubungan kamu sama pasangan kamu ini cukup serius ya, sudah ada perjanjian lah untuk menikah gitu ya teman-teman ya. Dari The Empress kayaknya ada beberapa dari kamu juga, pasangan kamu akan menyikapi semuanya dengan kesabaran, dengan kedewasaan, dengan apa ya, dia lebih memfokuskan kepada intuisinya dia sih. Apakah kamu bisa dipercaya, apakah memang ini murni tentang pekerjaan, seperti itulah ya teman-teman ya. Dari pasangan kamu nih, pihak pasangan kamu nih seperti kayak apa ya, mengiyakan keputusan kamu, tapi dia lebih berbicara kepada dirinya sendiri. Dia lebih percaya kepada intuisinya dia. Dari The Empress ya aku lihat teman-teman, memang dia di depan kamu terlihat sabar, terlihat menerima, terlihat percaya, tapi dia jauh di dalam hatinya dia, jauh di dalam intuisinya dia berusaha untuk bertanya kepada malaikatnya, mungkin kepada para penjaganya, mungkin kepada dirinya sendiri gitu ya. Apakah kamu memang bisa dipercaya? Apakah memang hubungan ini bisa dilanjutkan? Seperti itu teman-teman. Jujur aku lihat ya dari The Empress akan ada banyak pertanyaan dari pasangan kamu, baik divine feminine maupun divine masculine ya, tapi yang dia tidak ungkapkan ke kamu. Dia lebih bertanya kepada dirinya sendiri, dia lebih memfokuskan kepada intuisinya dia, apalagi yang bersangkutan tentang hubungan kalian ya. Namanya LDR nggak mudah, dia tahu itu teman-teman ya. Dari The Emperor ada beberapa dari kamu ini memang agak bertolak belakang ya teman-teman ya. Energinya nih yang masuk ke intuisi aku nih ya, yang perlu aku bacakan ini satu energi dengan yang lainnya ini agak bertolak belakang. Karena apa? Pasangan kamu ini, atau mungkin di sini ada sosok papa ya, sosok orang tua laki-laki ya dari The Emperor, ini yang tidak percaya sama kamu dengan keputusan kamu gitu ya. Agak egois, agak posesif ya, namanya sama anak ya teman-teman, mungkin dia posesif gitu ya. Ada juga justru pasangan yang memang punya sifat posesif gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi konflik di antara kalian berdua. Seperti itu ya. Dari Empress ya pasangan kamu ini memang terlihat tegar ya, berusaha untuk tegar, berusaha untuk percaya, tapi jauh di dalam hatinya dia lebih bertanya kepada guidesnya dia, penjaganya dia, apakah memang kamu ini bisa dipercaya, apakah memang hubungan ini bisa berlanjut meskipun itu LDRan, meskipun itu terbentang jarak
terbentang waktu bahkan ya, mungkin di luar kota, mungkin di luar negeri, seperti itu teman-teman ya. Ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu selanjutnya. Ini yang akan datang di dalam hari-hari kamu. Ini yang perlu kamu tahu. Akan sedikit konflik. Ada konflik kamu dengan orang-orang yang kamu kasihi. Mungkin orang tua, mungkin adik kakak kamu, mungkin sahabat kamu, lebih banyak ke pasangan. Baik kamu sudah menikah maupun belum ya teman-teman ya. Yang ada hubungannya dengan keputusan yang kamu ambil dan kamu ungkapkan kepada orang-orang ini ya teman-teman. Deck kedua, pilihan kedua, kita lihat saran untuk kamu. Make the best of every situation. With God everything is possible. Dengan Tuhan semuanya mungkin kok ya. Oke. Saran untuk mereka yang memilih pilihan kedua. Untuk di setiap situasi, untuk di setiap keadaan, meskipun kamu lagi pusing nih dengan sesuatu yang harus kamu pertimbangkan selama ini cukup lama ya. Aku lihat dari energinya kamu cukup lama mempertimbangkan hal ini ya. Mungkin ada perasaan pasangan, ada perasaan orang tua, ada perasaan adik kakak gitu ya. Jadi kamu cukup lama dari Two of Pentacles ya mempertimbangkan hal ini. Meskipun pada akhirnya kamu, aku lihat di sini kamu memilih untuk mengambil kesempatan itu. Dalam hal pekerjaan aku lihat ya teman-teman ya. Buatlah yang terbaik di setiap situasi, meskipun kamu lagi sulit, meskipun kamu lagi pusing karena banyak pertentangan, teman-teman. Bersabar, ya, bersabar karena segala hal itu mungkin kalau kamu bawa nama Tuhan di situ, ya. Bersabar teman-teman ya. Karena orang yang lagi emosi itu, kalau kita balas dengan emosi juga, balas dengan ketidaksabaran juga, ya kita tidak akan menemukan titik temu yang terbaik untuk kita dengan orang lain, kan seperti itu ya. Jadi di sini sarannya adalah buatlah segala hal yang terbaik, bawa nama Tuhan di situ ya teman-teman ya. Ya teman-teman, bawa nama Tuhan. Kalau ada pertentangan dari orang-orang yang sebenarnya mereka mengasihi kamu, mereka punya kekhawatiran tersendiri kenapa mereka tidak langsung mengiyakan keputusan kamu ya teman-teman ya. Kalau kamu mau meyakinkan mereka, lakukan semua yang terbaik untuk mereka. Yakinkan dengan perasaan cinta, berdoa bersama mungkin gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena apa? Kalau kamu sudah bawa semuanya dengan doa ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kamu masing-masing ya teman-teman ya, nggak ada yang nggak mungkin kok untuk Tuhan gitu ya. Meskipun misalnya pasangan kamu nih menolak banget deh keputusan kamu bawa doa, kamu yakinkan sama dia bahwa ini demi kebahagiaan kalian semua gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman ya. Acknowledge God's truth and you will know ya. Melalui doa kamu akan mendapatkan kebenarannya kok. Melalui doa kamu akan mendapatkan kebenarannya ya. Dia akan berbicara melalui intuisi kamu, melalui hati kamu. Mana sih yang harus kamu pilih? Seperti itu. Apa sih yang harus kamu lakukan untuk meyakinkan orang-orang yang perlu kamu yakinkan, baik itu orang tua, adik kakak, atau bahkan pasangan di sini ya teman-teman ya. Bawa doa dengan serius, penuh dengan rasa syukur juga. Teman-teman, kamu akan mendapatkan jawabannya melalui intuisi kamu. Itu sarannya ya teman-teman ya. Apa sih yang harus kamu pilih? Apa sih yang harus kamu pilih? Yang mana sih yang harus kamu pilih? Seperti itu ya. Dengarkan intuisi kamu, bawa semua dalam doa. Meskipun kamu sedang meyakinkan orang-orang ini ya tentang keputusan kamu, ya bawa itu dalam doa. Yakinkan dia bahwa kamu hanya melakukan ini untuk kebaikan kalian bersama. Seperti itu ya. Tidak ada maksud lain. Ya, teman-teman, itu sarannya. Di sini aku lihat ada Aquarius, Libra, Gemini, ada Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Juga ada water sign itu Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ini energi dari zodiak kamu atau dari mereka yang berdealing dengan kamu. Di sini aku lihat ada beberapa ya. Beberapa dari kamu nih yang posesif nih ya orang tua kamu ya, terutama orang tua laki-laki, papa kamu. Sedikit posesif. Mungkin kamu akan sedikit berkonflik sama dia. Ya, tapi ya seperti balik lagi ya tadi dengan sarannya teman-teman ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kamu bawa itu dalam doamu. Kamu yakinkan orang tuamu, kamu yakinkan orang-orang yang posesif sama kamu, tidak percaya dengan kamu, ini dengan bukti yang nyata bahwa kamu gak macam-macam loh.
tujuan kamu baik loh, nggak ada tujuan-tujuan yang buruk loh di situ gitu teman-teman ya. Oke, pilihan kedua semoga cocok, semoga resonate. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, tolong dimaafkan, mungkin energi kamu belum bisa aku tarik kali ini dan temanya mungkin belum untuk kamu. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi.